wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kami di pagi yang penuh keberkahan-Mu ini, lurusnya niat kami, terbukanya pikiran kami, longgarnya dada kami, lembutnya jiwa kami, dan beningnya hati kami, agar kami mampu menangkap sebanyak mungkin hidayah, cahaya, dan ilmu-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amma ba'du, yang saya muliakan, yang saya hormati, saudara-saudaraku, para tamu Allah, para pejuang subuh. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bisa bermuajahah menghadiri majelis yang sangat dimuliakan oleh Kanjeng Nabi, yang sangat dicintai oleh Rasulullah, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri pada pagi hari ini, Allah anugerahkan siapapun yang hadir di rumah Allah, Masjid Nurul Hidayah ini, Allah anugerahkan sakinah, ketenangan batin, Allah anugerahkan kita rahmat, kasih sayangnya, dan insya Allah para malaikat, menurut hadisnya, setiap ada majelis ilmu seperti ini hadir dan mengepakkan sayapnya untuk ikut mengaminkan doa-doa dan hajat-hajat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang satu bab di dalam kitabnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yang masyhur tidak hanya di Indonesia. Syekh Nawawi itu kalau kita ke Mekah itu masyhur betul, seorang ulama terkenal yang namanya Al-Bantani, pasti orang Banten. Beliau pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 115 kitab dan buku beliau tulis selama hidupnya, dan beliau wafat di Mekah Al-Mukarramah tahun 1813 sampai 1897. Masyhur sekali. Salah satu kitab yang hari ini, pagi hari ini, salah satu babnya akan kita belajar bersama, namanya Nasoihul Ibad. Jadi kalau kita kita kirimkan anak-anak kita ke pesantren, terutama di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, kitab Nasoihul Ibad itu menjadi salah satu rujukan utama. Dan biasanya di banyak majelis hari ini bacanya tidak seperti saya, mungkin cuma satu bab rata-rata, kemudian biasanya dari bab awal sampai bab akhir. Nasoih itu jamak dari nasihat, ibad itu jamak dari abdun. Jadi isinya nasihat-nasihat bagi para hamba Allah yang memang punya keinginan untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari ini kita akan belajar satu bab yang kemudian Syekh Nawawi mengatakan, sayati ala ummati zamanun, nanti akan datang, kata beliau, umatku itu satu masa. Saya nggak tahu, nanti kita simpulkan di akhir majelis ilmu kita, masa itu sudah ada atau enggak dari ciri-ciri yang beliau sampaikan. Apa yang beliau prediksikan, nanti satu masa akan datang satu zaman, apa itu? Yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Ada nanti satu masa orang-orang yang sangat mencintai yang lima,
sampai kemudian melupakan yang 5. Yang pertama kita akan bahas, yaitu ada orang-orang yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Ada orang-orang yang mencintai dunia sampai melupakan akhirat. Nah, kira-kira 2024 bulan Desember ini tanggal 1 ini sudah ada belum Pak kira-kira Pak? Prediksi beliau 1800-an itu boleh jadi hari ini sudah kita rasakan. Kita lihat ada orang-orang yang Masya Allah bangun tidur yang dipikirin dunia. Nah, ngimpinya pun sampai ngimpi dunia. Jadi habis kadang Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu pun lembur mikirin dunia. Bukan tidak boleh kita menjemput dunia, tetapi jangan sampai kecintaan kita, hubbud dunia kita sampai melupakan akhirat. Karena apa? Karena karakternya kalau kita lupa dapat dunia tapi lupa akhirat, kita rugi jatuhnya. Karena apa? Karena sifatnya dunia itu sangat sementara. Yang namanya dunia itu ya fana, tidak akan pernah kita bawa. Pilihannya cuma 2 kalau dunia. Kita ditinggalkan oleh dunia atau kita yang meninggalkan dunia. Pilihannya cuma itu. Musuh habis-habisnya kita menggenggam dunia itu pasti akan kita lepaskan ketika kematian menjemput kita. Oleh karenanya bukan Islam kemudian melarang umatnya untuk mencari dunia, bahkan dunia harus kita raih, tetapi ketika meraih dunia itu jangan sampai melupakan akhirat. Oleh karenanya Kanjeng Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan begini, irtahalatid dunya mudbirah. Yang namanya dunia itu karakternya akan pergi meninggalkan kita. Sementara wartahalatil akhirah mukbilah. Sementara karakternya akhirat itu akan datang nyamperin kita. Kan gitu karakternya. Dunia akan ninggalin kita, akhirat akan menyambut kita. Kemudian Rasulullah mengatakan walikulli wahidatin minhuma banun. Dan di masing-masing yang 2 tadi, dunia sama akhirat itu masing-masing punya anak. Apa maksudnya? Rasulullah kemudian mengatakan fakunu min abna'il akhirah. Oleh karenanya jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, tetapi jangan menjadi anak-anak dunia. Anak-anak akhirat itu maksudnya apa? Bahwa kemudian kita hidup di dunia tapi orientasi tujuan utama kita akhirat. Jangan jadi anak dunia. Kalau bahasa kita jangan jadi budak dunia deh. Bab kalau kita kemudian menjadi anak dunia, berarti dunia menjadi goal kita, tujuan utama kita dunia. Tapi kalau menjadi anak-anak akhirat, saya membahasakan dengan bahasa sederhana, orang itu akan mengakhiratkan dunia. Seluruh dunia yang Allah titipkan akan diakhiratkan. Maksudnya apa? Dijadikan bekal, dijadikan sarana, jadikan wasilah, apapun yang Allah titipkan untuk dapat akhirat. Yang punya ilmu ini kan bersifat dunia, maka ilmunya nggak boleh menjadi sekedar ilmu dunia. Bagaimana ilmunya di-sharing, kemudian dimanfaatkan, ilmunya dibagi, diamalkan, sehingga ilmu itu melahirkan akhirat. Yang punya harta nggak boleh Pak. Islam itu hartanya nggak boleh sekedar menjadi rekening kita, tetapi hartanya harus dikonversi, dirubah menjadi bagaimana harta ini nanti menjadi bekal saya menuju akhirat. Kan Rasulullah selalu mengingatkan, hartamu adalah yang kau belanjakan di jalan Tuhan, selebihnya adalah harta ahli warismu. Yang punya tenaga, badan ini nggak boleh sekedar badan dunia. Bagaimana titipan badan sehat kita itu bernilai akhirat. Kita bantu orang dengan usaha, dengan tenaga kita, kita bantu orang dengan tangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Profesi apapun harus kita jadikan mazro'ah, harus kita jadikan ladang untuk menanam sebanyak mungkin tanaman amal soleh dan kebaikan yang akan kita petik nanti buahnya di akhirat. Di akhir hadis itu kemudian Rasulullah mengatakan
fa innal yauma amalun wala hisabun. Dunia itu adalah momentum saatnya kita beramal dan tidak ada hisab. Hisab itu maknanya nanti diperhitungkannya nanti di akhirat. Dunia ini saatnya kita beramal sebanyak mungkin, menanam sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan, amal soleh dan apapun yang bermanfaat. Dan Rasulullah mengatakan wa ghadan, dan nanti akhirat itu hisabun, saatnya amal kita yang kita lakukan di dunia diteliti, dihisab, dihitung, wala amalun, dan gak ada kesempatan lagi untuk beramal. Maka senyampang, apa senyampang itu ya? Mumpung masih kemudian kita ada di dunia, jangan kemudian dunia menjadi penghalang kita untuk bekal akhirat kita. Jangan dunia malah menjadi hijab, menjadi penghalang, menjadi dalam bahasa sederhana menjadi penghalang kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kekal, yang lebih abadi, yang lebih baik, yaitu akhirat. Oleh karenanya kan Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu adalah lebih baik daripada dunia. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita mensikapi dunia dan bagaimana kita meletakkan akhirat. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 itu memberikan panduan yang sangat indah kepada kita bagaimana kita meletakkan dunia dan bagaimana kita meletakkan akhirat. Allah katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah, kata Al-Quran, akhirat itu menjadi tujuan utamamu. Koma. Tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi ketika engkau menjadikan akhirat sebagai tujuan utamamu, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Bagaimana cara memaknai jangan engkau lupakan bagianmu di dunia? Allah kemudian melanjutkan ayatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau engkau pengen dunia tidak engkau lupakan tetapi tujuanmu adalah akhirat, wa ahsin itu bahasanya adalah berikanlah yang terbaik yang mampu engkau lakukan selama engkau di dunia. Ihsan itu mengeluarkan potensi terbaik kita, Pak. Kan profesi kita kan nggak semuanya sama ya. Ada yang guru, di satu pihak ada TNI, di satu pihak ada Polri, ada yang pedagang, ada yang dosen, ada yang olahragawan. Kalau kita mau akhiratnya dapat tetapi dunia nggak dilupakan, berikanlah yang terbaik yang kita bisa lakukan selama kita di dunia. Maksudnya apa? Yang jadi dokter, jadilah dokter yang terbaik. Jangan sekedar dokter dunia, tapi niatkan untuk membantu orang-orang yang ingin ikhtiar menjemput kesembuhan agar kemudian mendapatkan kesembuhan lewat wasilah kita, perantaraan kita. Saya selalu mengatakan kalau ada pasien datang, alhamdulillah ya Allah, ini sajadah saya untuk ibadah kepada engkau lewat dunia kedokteran yang kau titipkan kepadaku. Yang pedagang jangan sekedar dunia, tapi ketika ada customer pembeli datang, alhamdulillah ya Allah, engkau kirimkan aku sajadah agar saya bisa membantu orang yang memenuhi, orang yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan sembakonya, saya bisa fasilitasi. Sehingga orang pedagang bukan sekedar untung diniatkannya, tetapi apa? Ya Allah, saya jadikan toko saya sebagai sajadah saya, sebagai ladang amal saya akan bantu orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehariannya, sehingga dia tidak ijon, sehingga dia tidak terlalu mahal, dia tidak kasus. Ada yang ingat kasus ketika COVID, si 1000 bisa 15.000, bisa 20.000, di saat orang butuh malah orang kemudian ditimbun.
Sekarang ternyata si Wantosan cuma 8.000, paling banter 10.000. Siapapun yang jadi TNI, jadilah TNI yang terbaik dengan tugasnya menjaga kedaulatan negara kita, bukan untuk tugas-tugas yang lain yang kemudian merugikan banyak orang. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ard. Rumus yang kedua, kalau kita mau dunia kita adalah ladang untuk akhirat, selain kita berikan yang terbaik yang kita mampu ngisi dunia, jangan pernah bikin kerusakan di dunia. Jangan pernah merugikan orang lain. Jangan pernah bikin kedoliman di muka bumi ini, karena Allah tidak suka orang yang bikin kerusakan. Kerusakan dalam konteks apapun, merusak badan kita, merusak keluarga kita, merusak lingkungan kita, merusak cakupan yang lebih luas, bahkan merusak kemudian negara kita, merusak bumi ini, merusak alam semesta dan seterusnya. Kalau rumus ini saja, ayat 77 surat Al-Qasas ini jadikan pedoman, keren. Kita bisa meletakkan dunia dan akhirat pada proporsinya. Akhirat sebagai tujuan, tapi dunia sebagai wasilah. Oleh karena Rasulullah ketika membincangkan dunia, Rasulullah selalu mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu kalau hidup di dunia itu seperti orang asing, atau abirun sabil, atau orang yang sedang bepergian aja. Namanya bepergian kan pasti pulang kan. Tujuan akhir pulangnya adalah akhirat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan malid dunya, malid dunya. Orang kok ngomong dunia terus, kok ngomongin dunia terus. Wana inna mamatali wa masalud dunya. Pada Rasulullah mengatakan perumpamaan dunia itu cuman orang yang berkendara lagi transit, berteduh di bawah pohon kemudian melanjutkan perjalanan. Jangan kemudian kita nganggap dunia ini segala-galanya. Dunia ini dianggap bahwa kemudian ini akhirnya nanti di dunia. Padahal ada kelanjutan setelah kita hidup di dunia yang lebih kekal, yang lebih baik, yaitu akhirat. Maka kita sudah tahu sekarang bagaimana meletakkan dunia dan akhirat, sehingga kemudian kita tetap mengambil bagian dunia kita dengan profesi apapun yang Allah berikan, tetapi kita jadikan semua profesi masing-masing kita itu menanam sebanyak mungkin kebaikan, kemanfaatan yang kita petik nanti buahnya di akhirat. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Hikamnya itu menarik. Beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang yang sangat luas yang kita bisa tanam di dalam ladang itu untuk tanaman-tanaman yang buahnya nanti kita petik di akhirat. Kemudian beliau melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan fakullu ma khuliqa fid dunya, dan apapun yang diciptakan di dunia ini fayumkinu ayatazawwadu minhu lil akhirah. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali, sangat-sangat mungkin, sangat-sangat bisa kita gunakan semuanya, kita rubah menjadi bekal kita untuk akhirat. Nasihat Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu, sehingga orang-orang yang bisa meletakkan dunia dan akhirat pada porsi yang benar, doanya indah. Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan aku dunianya juga hasanah, sukses, yang dokter sukses, yang guru sukses, yang TNI sukses, yang politisi sukses, tetapi hasanah, suksesnya nggak harus ngerugiin orang, tetapi hasanahnya sesuai dengan apa-apa yang Allah kemudian tentukan, yang Allah larang jauhi, yang Allah perintahkan kemudian tinggalkan. Itu poin yang menarik, dan
Kemudian kita juga minta wafil akhirati hasanah, minta juga akhirat kita hasanah, selamat dunia akhirat, waqina adzabannar, dan terhindar dari api neraka. Ini menarik. Oleh karenanya terakhir ketika membincangkan tentang orang-orang yang mencintai dunia dan kemudian orang-orang yang sampai melupakan akhirat, Rasulullah pernah mengatakan, mangkanatid dunya hammahu, barang siapa fokus hidupnya, pikirannya cuman dunia, kata Rasulullah, faraqallahu alaihi amru, maka Allah akan cerai beraikan urusan mereka. Asal apa? Niatnya, pikirannya, semuanya dikit-dikit dunia, 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 dan dunia, maka kata Rasulullah, faraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai beraikan urusan mereka yang semata-mata untuk dunia itu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah jadikan orang yang melulu mikirin dunia ini nggak pernah merasa cukup. Kadang-kadang kita bingung ya Pak, orang koruptor itu kadang-kadang kan kita lihat laporan harta kekayaan waktu jadi pejabat itu lebih dari 100 miliar, tapi kok masih kemudian korupsi. Karena apa? Karena kalau orang orientasinya dunia itu nggak akan pernah merasa cukup, greedy jatuhnya, serakah, tamak. Dan kalau orang sudah hubud dunia, terlalu mencintai dunia, tamak sama dunia, kata Kanjeng Nabi, yang bisa menghentikan keserakan orang terhadap dunia itu cuma tanah. Artinya apa? Kematian. Kalau belum mati nggak akan pernah dapat 5 pengen 10, dapat 10 pengen 100, pengennya tuh bertambah dan berkali-kali lipat dunia. Itu memang karakternya. Maka kemudian kata Kanjeng Nabi, maka kemudian harus wa mangkanatil akhirah niyatahu, tapi barang siapa menjalani kehidupan dunianya niatnya untuk akhirat, sama-sama kita keluar rumah bekerja, ada orang yang niatnya cuma dunia, tapi ada orang yang niatnya sebenarnya bekerja ini sekedar wasilah perantara untuk dapat rezeki yang halal untuk bekal ibadah. Maka redaksinya menarik, wa mangkanatil akhiratu niyatahu, barang siapa menjalani profesi di dunia tapi niatnya untuk akhirat, maka kemudian jama'allahu lahu amrohu, Allah yang akan beresin, Allah yang akan memudahkan, Allah yang akan mengumpulkan segala urusannya karena niatnya untuk akhirat. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan berikan ke dalam hatinya yang namanya kaya hati, qanaah, merasa cukup. Ya Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Keluar dari rumah, ya Allah izinkan aku, beri kekuatan aku untuk menjemput rezekimu. Pulang dari tempat pekerjaan dapat 5, alhamdulillah ya Allah. Apa? Diberikan ghinan nafs. Tiba-tiba Allah tumbuhkan di dalam hati kita itu ngerasa cukup, qanaah, nerimo ing pandung. Berapapun yang diberikan Allah, ini rezeki yang telah Engkau tentukan ya Allah, matur nuwun, terima kasih, alhamdulillah. Dan itu anugerah yang luar biasa. Qanaah itu kalau nggak diberikan Allah, yang ada kemudian kita ngerasa aja iri, kemudian ngerasa nggak cukup, dan susah sekali nanti kita untuk bersyukur. Maka ayo kita letakkan dunia pada porsinya, dunia kita jadikan sarana bekal kita untuk menanam sebanyak mungkin kehidupan akhirat kita. Kita jadikan dunia sebagai bekal kita untuk akhirat. Yang kedua, kata Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, apa fenomenanya? Yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Ada orang yang senangnya itu hidup terus sampai lupa mati. Banyak orang doanya, ya Allah berikan aku umur panjang. Saya mau tanya bapak-bapak semuanya, kalau minta tiba-tiba Allah kira-kira ya digambarkan mau berapa umurnya?
Kita umur panjang itu dikasih Allah minta berapa sih umur? Kata Kanjeng Nabi, umur umatku itu kisarannya cuman 60 sampai 70 berdasarkan hadisnya. Kita tahu, jangan kita ini ya Allah pengennya itu hidup selama di dunia sampai lupa yang namanya kematian. Ada orang seneng hidup tapi lupa mati, padahal satu-satunya yang paling pasti di dunia itu apa? Mati. Camat semua ini calon mati, tinggal tunggu giliran aja. Maka jangan sampai apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, beliau mengatakan al-ajabu kullal ajabi mimma yakhrubu mimma lang fikaka lahu wa yatlubu ma la baqa'a lahu. Saya ini heran, kata Imam Ibnu Athaillah Al-Sakandari, saya ini heran ada orang-orang yang lari dari sesuatu yang dia gak bisa lari dari sesuatu itu, yaitu kematian, dan dia terus bergulat mengerahkan waktu tenaganya untuk mencari sesuatu yang dia tahu persis nanti dia tinggalkan. Kematian yang paling pasti dia lari, nggak mau dipikirin, tetapi dunia yang dia tahu dia akan tinggalkan malah dihabiskan waktunya. Di tempat ini Ustaz Rahmat pernah diadain nggak pelatihan pemuliaan jenazah? Gitu. Padahal itu paling pasti. Kan, paling pasti. Rata-rata kalau ada yang kematian nunggu amil ya. Ilmu yang paling pasti, tapi ilmu yang paling kita abaikan. Karena apa? Ada fardu kifayah. Nunggu amil. Ya kalau amil di sekitar kita ada, kalau lagi keluar kota, kalau lagi sakit. Padahal jenazah itu sunnahnya harus disegerakan. Betapa bahagianya kita kalau kita ngerti cara memuliakan jenazah. Kalau orang tua kita yang wafat, kemudian kita yang memandikan, kita yang menyolatkan, kita yang mengkafani. Wah, gimana nunggu amil ini, kafannya 2 lembar apa 5 lembar ini? Kebalik nanti, kalau perempuan itu 2, kalau laki-laki 5, padahal yang benar laki-laki 2, perempuan. Nanti di pemakaman sering bapak-bapak sekalian sering orang berdebat di pemakaman, itu tuh jangan ngadep gini, jangan gitu, adzan boleh nggak boleh, wah berdebat. Padahal saat bukan berdebat di situ sensitif betul. Kadang-kadang minggu depan atau bulan depan diumumin gitu, kita akan mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah. Itu kadang-kadang takut gitu. Hanya untuk ngomong kematian aja kadang orang takut. Padahal wallahi demi Allah, satu-satunya yang pasti itu cuman kematian, dan anehnya kematian itu misteri, nggak ada yang tahu. Bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan. Untuk ilmu yang kemudian fluktuatif aja, ilmu-ilmu dunia aja kita sampai S3. Tapi untuk kematian yang nggak ada ilmunya, misteri ilahi, nggak siap sama sekali. Yang pasti kita abaikan kehidupan yang kita sudah tahu kan, kemudian pasti kita tinggalkan. Habis waktu kita untuk kemudian menjaga, Masya Allah, bagaimana kita hidup selamanya. Maka akan terus tuh dunia medis itu akan terus berkembang, skincare itu akan terus laku. Karena apa? Itu bagian dari sifat manusia untuk pengennya itu hidup terus. Karena di dalam diri manusia itu ada sisi nasuti yang berasal dari tanah yang dibentuk itu, yang itu karakternya pengen hidup terus, nggak mau pulang, Pak. Tapi ada orang lupa hakikatnya dunia itu juga ada sisi lahuti. Lahutinya itu sisi ketuhanan, yang Allah katakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, itu karakternya pengen pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang manggil-manggil pulang itu sisi ilahinya kita. Kalau ada adzan, mohon maaf ini ngomongin sisi fisik sama sisi rohani. Adzan duhur, adzan subuh, yang dipanggil telinga ini apa? Telinga hati. Kadang rumahnya samping masjid,
Karena itu panggilannya sisi rohaninya nggak nyambung kalau nggak dihidupkan. Tetapi ada yang 1 kilo dari masjid kemudian datang karena apa? Panggilannya bukan panggilan fisik. Syukur-syukur telinganya dengar adzan, tapi kemudian hatinya juga menyambutnya. Khayalas sholat, khayal falah. Ayo sholat, ayo menuju keberuntungan dan kesuksesan dunia akhirat. Tapi nggak banyak itu. Sementara ketika ada jam 10 jam 10 siang ada orang adzan marah-marah. Ada kasus satir kan, ada orang gregetan ini muadzinnya, subuh nggak pada datang gitu. Saya adzan aja jam 9 nyoba. Adzan jam 9 semua orang kampung datang. Ente ini aliran baru jam 9 adzan apa gitu. Dia ngeledek aja adzan subuh katanya. Ente yang gila, gue tadi adzan subuh nggak ada yang datang. Kita baru sadar, oh ya Allah gitu. Haji itu bukan panggilan fisik. Banyak orang kaya tapi nggak menjadi labbaik Allahumma labbaik, tapi ada orang yang pengen banget. Ada aja jalannya kan. Oleh karenanya ayo, bahwa manusia itu ada fisiknya, ada rohaninya, kita suapi dua-duanya. Suapan rohani itu amal soleh, Pak. Zikir itu ngisi makanan rohani kita. Sholat itu makanan rohani kita. Amal soleh itu makanan rohani kita. Yang kita pentingin kan, mohon maaf, kadang-kadang makanan fisik kan, 4 sehat 5 sempurna. Habis-habisan itu kita cari uang hanya untuk makanan. Pakaian fisik bagus boleh, tapi kan akal juga butuh makanan. Makanannya akal apa? Baca. Makanannya jiwa apa? Berbagi, sehingga cerdas emosinya. Makanannya rohaninya adalah zikir, amal soleh, sehingga kita nanti seimbang. Rohaninya keren, rohaninya indah, fisiknya juga indah. Anak-anak sekarang mengadakan Masya Allah gitu, pakai hijab cantik, alangkah lebih sempurna kalau juga hijabnya juga hijab akhlaki. Sudah bagus ditutup itu auratnya, tapi aurat-aurat yang lain lisannya juga dijaga dong, perilakunya juga dijaga, akan lebih sempurna. Maka kemudian ayo jangan sampai kita hidup untuk kemudian mempertahankan kehidupan yang kita kata Ibnu Athaillah pasti akan kita tinggalkan sampai melupakan kematian. Maka poinnya apa? Berhubungan dari yang pertama tadi. Rujukannya indah sekali. Biasanya ini imam-imam membaca surat ini, surat Al-Munafikun. Rujukannya itu surat Al-Munafikun 3 ayat terakhir. Bagaimana kita menempatkan kehidupan dan kematian. Surat Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kehidupan duniamu engkau cari harta atau cari yang bersifat duniawi itu sampai melupakan engkau akan Allah. Sampai lupa sholat, sampai lupa halal haram, sampai lupa kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan. Gara-gara kerja, puasa ditinggal dan sebagainya. Kenapa? Allah mengingatkan khusus bagi orang-orang yang beriman, jangan sampai pencapaian dunia kita melupakan Allah, melupakan kewajiban-kewajiban kita yang bersifat akhirat. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Sebab kata Allah, kalaupun engkau sukses, kaya, jadi dokter yang hebat, jadi presiden, jadi apapun, tapi sampai melupakan Allah, nilainya di mata Allah kalian orang-orang yang rugi. Terus kemudian gimana Pak Ustadz? Apakah kita nggak boleh jadi presiden? Apakah kita nggak boleh jadi pedagang sukses? Apakah kita nggak boleh jadi dosen yang hebat? Apakah kita nggak boleh jadi sesuatu yang bersifat duniawi? Kata Allah, enggak. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Engkau boleh punya harta, boleh punya profesi apapun, tetapi infakkan profesimu itu di jalan Allah.
Infakkan itu apa? Jangan dinikmatin sendiri. Berbagilah ilmu, berbagilah tenaga. Yang jadi pemimpin, jadikanlah kebijakan-kebijakannya itu untuk mensejahterakan yang dipimpin. Itu namanya infak. Bagaimana kita menginfakkan diri kita, harta kita, ilmu kita, tenaga kita, profesi kita di jalan Allah. Karena apa? Jangan sampai kita menjalani hidup hanya untuk dunia. Min qabli ayyatiya akhadumul maut. Jangan sampai nanti nyesel ketika kematian datang. Biasanya kalau kematian datang, surat Al-Munafikun ayat 10-nya menggambarkan begini. Kalau kematian datang, kemudian semua orang mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, boleh enggak dimundurin sebentar aja, boleh enggak ditunda kematian yang datang itu 1 menit ya Allah. Semua orang itu pasti minta itu. Digambarkan lewat ayat 10 ini. Dan kemudian biasanya kalau sudah diberi kesempatan, seandainya diberi kesempatan, mereka kemudian janji fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan sedekahkan hidup saya untuk Allah. Saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tetapi kan kemudian ketika kematian sudah ditenggorokan, ketika nyawa sudah ditenggorokan, janji-janji seperti itu sudah terlambat. Karena Allah langsung menjawab di ayat 11-nya, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menggunakan kata lan. Lan itu dalam bahasa Arab tidak akan pernah terjadi. Tidak ada kesempatan kalau sudah datang kematian, gak bisa mundur barang sedetik pun. Dan kemudian wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau sudah kematian datang, Allah tahu persis ya yang kamu lakukan selama kamu hidup. Nanti saatnya ada pertanggungjawaban. Oleh karenanya, bukan nggak boleh menjaga badan kita agar hidup kita sehat, agar kemudian rata-rata kehidupan kemudian Indonesia berapa ya sekarang ya? Rata-rata umur itu sekitar 60. Boleh kita menjaga kehidupan kita, tetapi jangan sampai melupakan mati. Maka Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, aksiru dzikra hadimil ladzat. Sering-seringlah kalian mengingat segala hal yang memutuskan kenikmatan dunia. Apa itu? Al-maut, yaitu kematian. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kalau kita sering mengingat mati, itu Allah anugerahkan kita 3 hal yang luar biasa indah. Kata Ad-Daqa, seorang ulama mengatakan, man aksara min dzikril maut, barang siapa sering mengingat mati dalam kehidupannya, ukrima bisalasati asya, dia akan dimuliakan, akan diberikan anugerah 3 hal. Kalau orang sering ingat mati, pertama akan diberikan apa? Ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat, tidak menunda-nunda. Karena apa? Kita nggak tahu kematian datang kapan. Nggak usah nanti-nanti katanya, keburu mati. Emang ada yang yakin besok masih hidup? Ada yang yakin yang datang ini masih bisa sholat zuhur? Tetapi sholat subuhnya tadi ya datar aja kan. Karena kita yakin zuhur masih bisa sholat. Kadang kita ngobrol sama pasangan hidup kita ya sekedarnya ada, karena kita yakin ketika pamitan itu bisa pulang. Coba bayangkan semua, para ulama mengatakan kalau kalian bisa pengen menjadi orang yang terbaik, maka sikapilah, yakinilah, bayangkanlah setiap engkau melakukan apapun, bayangkan itu adalah apa yang kita bisa lakukan untuk terakhir kali. Sholat subuh tadi, kalau kita membayangkan ini sholat subuh atau sholat wajib yang bisa kita lakukan terakhir kali, kira-kira khusyuk apa khusyuk?
pasti pol-polan itu. Tapi karena kita nggak membayangkan itu, ya udahlah, besok masih ada subuh lagi. Ngobrol sama istri kita karena yakin gitu, nanti juga mah pamit dulu ya, nanti yakin bahwa bisa pulang, ya sudah segitunya aja. Coba bayangkan itu obrolan terakhir dengan istri kita, itu pasti minta maaf ya gitu ya, Bapak kalau ada keliru, pasti ngomongnya tidak kasar. Ngobrol sama anak-anak karena kita sering nanti ngobrol lagi ya sama ayah ya, ayah pergi lagi, sehingga nggak ada nasihat, nggak ada wasiat, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau orang sering mengingat mati, salah satu kemuliaannya adalah takjilut taubah, dia akan mensegerakan taubat. Yang kedua, wakinaatul qalbi, kalau orang sering mengingat mati diberikan anugerah dia punya hati yang qanaah, ikhlas, ridho terhadap apapun yang Allah titipkan selama di dunia. Dan terakhir, wanasyatul ibadah, bapak-bapak kalau pengen ibadahnya sergap, ibadahnya rajin, ibadahnya istiqomah, disiplin, sering-sering ingat mati. Tetapi kalau orang nggak pernah mengingat mati, biasanya adalah taswifut taubah, nunda-nunda taubat. Tar aja lah kalau sudah pensiun, dikasih pensiun nanti dulu deh, oh ternyata masih diberi perpanjangan. Kalau dari muda nanti aja, kalau sudah nikah lah sholat gitu. Pas sudah nikah nanti aja, mumpung belum punya anak. Dikasih anak, mumpung nanti, yang penting punya rumah dulu deh, nanti insya Allah hidupnya benar. Nanti, karena apa? Karena tidak sering mengingat kematian, menunda-nunda taubat. Dan biasanya watarkur ridha bil kafaf, biasanya susah sekali bersyukur, kurang aja, nggak nerimo, nggak pandai bersyukur, minta terus dan merasa kurang terus. Dan terakhir, wattakasul fil ibadah, biasanya malas ibadah, berat banget ke masjid. Maka standar umat Islam kalau maju itu katanya cuma dua. Pertama, yang paling inti, kalau sholat subuhnya sudah rame. Kalau sholat subuh sudah rame, itulah sebenarnya hakikat umat Islam. Kalau umat Islam indikator mau bangkitnya dilihat pas sholat Jumat, kita semangat, pasti itu rame. Lihat aja, umat Islam itu akan bangkit kalau sholat subuhnya seperti sholat Jumat, full. Tapi kalau sholat subuhnya, dan itu ternyata nggak di mana-mana, kecuali di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, ya segitu. Berarti umat Islam kalau 2 rakaat, 2 shaf, berarti standar kita, kondisi umat Islam baru segitu. Dan jangan berharap berlebih untuk ada kebangkitan umat Islam dari Indonesia. Dilihat aja pas subuhnya, subuhnya maju shafnya atau mundur. Kalau mundur shafnya berarti peningkatan, kalau shafnya maju berarti kemunduran. Maka ayo, kata Kanjeng Nabi, orang yang al-qayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mandana nafsahu, orang-orang yang berani, mampu, siap mengevaluasi perjalanan hidupnya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dengan niatan mempersiapkan bekal setelah kematian. Wal ajizu, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang man atba'a nafsahu, orang yang hidupnya ngikutin keinginan nafsunya. Pokoknya keinginan nafsu tabrak aja, keinginan nafsu ikutin saja, itu berarti orang yang lemah. Dan biasanya summa tamana Allah, orang hidupnya nurutin hawa nafsu tapi selalu berharap dekat sama Allah, selalu berharap husnul khotimah. Ya nggak ada ceritanya. Husnul khotimah itu akan terjadi kalau ibtidak. Jadi akhir yang baik itu harus diawali dengan husnul ibtidak. Bapak seringkali mintanya kan husnul khotimah kan, akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik itu harus diawali dengan husnul ibtidak.
awalnya juga harus baik. Gak ada tiba-tiba kita berdoa, ya Allah mahtim lana bi husnul khotimah, ya Allah akhiri hidupku dengan akhir hidup yang baik. Tetapi menjalani kehidupan kita, apapun kita tidak awali dengan yang baik, gimana ceritanya? Maka husnul ibtida harus kita harus kita jadikan juga pedoman hidup kita. Mau keluar rumah, husnul ibtida, kita awali dengan yang baik. Bangun tidur, kita awali husnul ibtida, awali dengan sholat subuh berjamaah. Nanti insya Allah keseharian itu juga akan hal-hal baik Allah akan berikan. Dan kalaupun hari itu menjadi hari terakhir kita, akan menjadi husnul khotimah. Baru berapa ini? Baru 2 ya? Sampai jam berapa Mas? Agak dipersingkat ya. Nanti kalau nggak dapat 5, dapatnya 2. Langsung aja yang ketiga. Apa yang diprediksi diingatkan oleh Syekh Nawawi adalah yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Ada orang-orang yang senang punya rumah yang bagus, punya properti yang banyak, gedung yang mewah, tapi lupa menyiapkan rumah di alam barzah. Pak Ustadz, gimana nyiapin rumah di kuburan? Beli kapling di San Diego, kemudian beli kapling di Al-Azhar Memorial Garden, yang kaplingnya Pak kalau di San Diego, di Cikarang sana, kaplingnya untuk kuburan itu mahal Pak, lebih mahal dari rumah saya kali. Berharap kemudian dengan beli kapling yang mahal itu nanti kuburannya juga bagus di dalam. Salah memahaminya. Maksudnya apa? Boleh kita punya rumah bagus, boleh punya properti banyak, tapi jangan lupakan nanti ketika transit di alam barzah, kita butuh juga suasana yang baik, yang membuat alam barzah kita terang, yang membuat alam barzah kita, kalau rumah itu kokoh, kemudian ada kristal, rame, itu bukan kita beli San Diego, bukan beli di Al-Azhar, bukan beli di tempat lain, atau kemudian pesan sama anak-anak kita, nanti kalau ibu bapak meninggal kita sudah punya kapling ya yang bagus, nanti kasih joglo dan sebagainya. Bukan itu yang akan menemani, menyinari, membuat alam barzah kita terang, yang membuat kita kemudian bahagia, tidak gelap, tidak sendirian, adalah amal kita. Maka Rasulullah mengatakan ketika orang meninggal, mengikuti orang yang meninggal itu 3. Apa? Pertama, maluhu, hartanya. Kedua, ahluhu, keluarganya. Yang ketiga, wa amalu, dan amalnya. Kata Kanjeng Nabi, 1-2-nya pulang Pak. Mau ngomong sehidup semati, itu lebih baik saya aja duluan ya. Tiba-tiba suaminya duluan. Waduh, ngomong hidup semati. Kira-kira ketika setelah dikuburkan dia tinggal? Enggak. Semua pulang juga ikut pulang. Harta yang kita habisin, waktu kita sampai ninggalin sholat, kadang-kadang banyak orang ninggalin sholat untuk cari harta, ternyata yang dibawa cuma 2 kain kafan. Kartu kredit kita yang buahnya itu enggak laku di alam barzah. Dan wayabqa amalu, yang menemani, menerangi alam barzah, laksana rumah menjadi bagus, cuman amal kita. Digambarkan oleh Kanjeng Nabi, disitir oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika nulis buku tentang ruh, nanti amal kita itu datang di alam barzah itu, kemudian memperkenalkan diri kepada sang mayit. Sang mayit bingung, siapa kamu? Bawa obor, siapa kamu bawa makanan? Lupa ya, aku ini Al-Quran yang kau baca selama di dunia. Ngapain kamu kesini? Aku mau nemenin kamu sambil kamu nunggu akhirat, kemudian kiamat datang. Datang lagi kemudian berbentuk manusia cerah. Siapa kamu? Saya ini sedekah kamu yang dulu kamu sering lakukan. Saya diperintahkan Allah untuk nemenin kamu. Kamu siapa lagi? Gitu. Aku ini adalah ilmu yang kau amalkan, yang kau ajarkan, dan seterusnya. Tapi kalau di dunia tidak pernah kemudian beramal soleh, yang lain terang segala macam, dia diam, ya Allah gelap amat. Yang lain dapat GoFood, kiriman GrabFood, kiriman ShopeeFood yang bersifat pahala,
kok nggak ada yang sendirian? Ya Allah, anak-anak yang dulu saya sekolahkan tinggi-tinggi ngirim doa aja nggak pernah. Padahal kalau kirim doa itu dapat kiriman, Pak. Kalau kemudian anaknya sedekah di atas namakan yang meninggal, kirimannya datang yang akan membuat kuburan itu terang. Bukan apa? Bukan kemudian sesuatu yang kemudian kuburannya bagus, bukan. Maka ketika orang wafat tidak bisa beramal kecuali 3: sedekah jariyah yang terus mengalir, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang akan terus kirim pahala kalau orang yang kita ajar mengamalkannya, dan waladun sholih yad'ulah, anak-anak yang selalu kemudian kita didik dan akan mendoakan kita ketika kita wafat. Yang keempat, yuhibbunal mala wa yansawnal hisab. Ada orang-orang nyari harta pokoknya dapat, halal haram gak peduli lagi, dia lupa nanti dihisab. Dan informasi Kanjeng Nabi ketika berbicara tentang harta, hisabnya 2 kali. Kalau yang lain-lain hidupmu kau gunakan untuk apa? Tapi kalau harta, kata Rasulullah, min aina iktasabahu, engkau dapatkan dari mana hartamu? Setelah ditanya, kita terangkan, saya dapatkan dengan jual beli yang tidak merugikan. Gak cukup, ternyata tidak tanya lagi, wa fima anfaqahu, setelah engkau dapatkan hartamu halal, kau gunakan untuk apa? Maka kalau orang yang LHKPN-nya ratusan miliar, kadang-kadang kan ada menteri yang hartanya dulu 9 triliun, itu hisapnya lama banget. Ditanya itu masing-masing dari mana dan kau gunakan untuk apa? Maka kadang-kadang, ya Allah, ada orang yang sepatunya 300 pasang, ada orang yang tasnya 350 pasang. Kapan makainya? Padahal seminggu cuma 7 hari ya. Ditanya Pak satu-satu. Maka Rasulullah mengatakan, yadkhulul fuqara al mu'min al jannah qabla al aghniya binisfi yaumin khamsi mi'ati amin. Orang miskin yang baik, dapat hartanya halal digunakan untuk kebaikan, masuk surga duluan, lebih dulu 500 tahun daripada orang yang kaya. Milih miskin apa kaya? Mau duluan apa belakangan? Kalau masalah cepatnya mau pengen gitu, tapi kalau kaya lebih banyak yang kita bisa kerjakan. Cuman memang pertanggungjawabannya, Masya Allah, orang kita sudah 500 tahun mewah gitu, yang miskin yang sono masih, ya Allah, urusannya gak selesai-selesai. Ini tanah yang di Cirebon dapat dari mana? Terus digunain untuk apa? Tanah 10 tahun diganggurin aja, marah itu Allah. Padahal banyak orang di situ mau nanamin aja nggak boleh. Itu yang di Papua dapat dari mana? Wah, dicek lagi. Terus kamu gunain untuk apa? Gak tahu gitu, saya tinggalin sih, mangkrak aja tanahnya. Ternyata digunain, dibangun orang untuk sesuatu yang maksiat, tanggung jawab lagi. Idealnya sih kata yang Nabi kaya, tapi kita pastikan kekayaannya halal, kita gunakan banyak kebaikan yang kita bisa bantu dengan kekayaan kita. Yang penting apa? Yang penting jangan wayan saunal hisab. Boleh kita punya harta, tapi jangan lupa ada hisab, pertanggungjawaban yang mesti kita berikan ketika nanti di akhirat. Kita harus firm bahwa harta kita dapatkan dengan cara yang benar, halalan thayyibah, tapi kita tasyarufkan, kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridho. Terakhir, apa yang disitir, dikhawatirkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Ada orang-orang yang sangat mencintai makhluk tapi lupa sang penciptanya. Kalau muji orang, muji kendaraan, muji tempat wisata, Allah pokoknya tapi lupa bahwa semua itu ada yang menciptakan. Makanan kita puji, enaknya, lupa kita Allahumma barik lana fima razaqtan. Maka kadang-kadang mohon maaf ya, kalau kita lihat film-film orang Nasrani itu keren Pak,
kita ngelihat caranya, kayak kontennya kita ikut. Apa kalau mau makan kan? Yuk, sebelum makan terima kasih dulu bahwa makanan yang terhidang di hadapan kita ini ada yang memberi. Kalau kita sembuh, kita ke dokter, ya Allah dokternya dikirimin parcel, kemudian pokoknya dokter sekarang jadi saudara saya. Lupa bahwa asyafi penyembuh sejati adalah Allah. Sama guru kemarin hari guru, wah kita berikan baik, tapi jangan lupa yang memberikan ilmu sejati adalah Allah. Maka orang sering memuji ciptaan, lupa memuji penciptanya. Kita habis-habisan tunduk, terima kasih, merendahkan diri sama orang yang ngasih rezeki kepada kita gara-gara kita kerja sama mereka, padahal sejatinya Ar-Razzaq yang berikan rezeki adalah Allah. Maka apa? Jangan pernah kita ketika bertemu dengan makhluk lupakan bahwa dia adalah ciptaan Sang Khalik. Jangan merendahkan orang, karena apa? Sejatinya yang menciptakan itu adalah yang maha sempurna. Jangan terlalu memuji orang karena titipannya, bahwa sejatinya yang layak dipuji adalah yang menciptakan itu. Kalau pakai bahasanya Ari Ginanjar, ketika ada orang yang pandai itu sebenarnya dia sedang memakai pakaian nama Allah Al-Alim. Kalau dia sedang pemaaf, jangan dipuji, yang dipuji harus Allah dulu, karena dia sedang memakai nama Allah Al-Ghafur atau Al-Af. Maka rumusnya bukan nggak boleh berterima kasih sama manusia. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang nggak bisa terima kasih sama makhluk, dia susah terima kasih sama Allah. Tapi jangan kebalik atau jangan berlebihan. Ngapain saya harus terima kasih sama dia? Kan Allah yang ngasih. Enggak juga begitu. Tetapi apa? Hamdalah dulu. Dapat penghargaan, Allah dulu yang dipuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala pencapaianku itu terjadi karena Engkau. Yang layak dipuji sebenarnya Engkau. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku yang gara-gara mereka, didikan mereka, maka kemudian saya bisa seperti ini. Terima kasih kepada guru yang memberikan pengajaran dari A sampai sejauh ini. Terima kasih sama istriku. Boleh, tapi hamdalahnya harus nomor 1. Ini semuanya disebut terima kasih, sutradara semangat, Allahnya lupa. Yang membuat orang tidak pandai bersyukur. Itulah beberapa catatan Bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani mengingatkan kita, ayo jangan kita mencintai yang 5 tetapi mengorbankan atau melupakan yang 5. Kalau kita lakukan itu, celaka kita. Boleh jadi kita sukses di dunia, tapi rugi kita di akhirat, padahal akhirat adalah sesuatu yang paling abadi, yang lebih baik dan lebih kekal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua bisa menjadikan nasihat dari Syekh Nawawi ini sebagai pegangan hidup kita, sehingga kita proporsional meletakkan yang 5 tadi, dan jangan sampai dengan memprioritaskan yang 5 tapi melupakan yang 5. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah untuk terus menjadi hambanya yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, kapanpun kita kembali karena kontrak kita sudah habis, mudah-mudahan kembali dalam kondisi melakukan amal soleh, sehingga catatan akhir kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.